Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari sama-sama nyanyikan. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Katakan, penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu,
Engkau masih berjalan bersama kami. Terima kasih untuk mengakhiri bulan Oktober. Terima kasih untuk setiap proses yang kami lewati. Terima kasih untuk setiap kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kerendahan hati. Terima kasih Tuhan untuk hati yang mau dididik. Welcome November. Di minggu yang pertama kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami. Kami siap mendengar. Beri kami telinga seorang murid. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bulan Oktober Grow Center dengan tema Kingdom Expansion. Perluasan kerajaan Allah. Di bulan November ini kita akan belajar bersama-sama tentang dominion. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita lahir di dunia ini, Tuhan memiliki tujuan. Pada saat kita dilahirkan, apapun sebabnya, Tuhan tidak pernah gagal untuk membuat kita memiliki kehendak Allah. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tema dominion saya mengambil judul dipercayakan kuasa. Bapak Ibu semua, sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26, Tuhan memberikan kita kuasa. Perintah Tuhan adalah mandat. Waktu Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa Allah, itu adalah pernyataan kerajaan Allah di bumi. Amin. Supaya mereka berkuasa. Kalimat yang menyatakan supaya mereka berkuasa. Berkuasa berarti memiliki otoritas dan kuasa. Artinya manusia bisa memimpin, mengatur dan memerintah bumi ini. Allah menciptakan manusia dengan maksud agar mereka mewakili otoritasnya. Dengan kata lain, tujuan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa Allah supaya manusia berkuasa. Raja memberikan mandat untuk mengelola. Raja memberikan mandat untuk mengurus Taman Eden. Itulah sebabnya Mazmur Daud mengatakan dalam Mazmur 8 ayat 6, Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Di bawah kaki siapa? Di bawah kaki manusia. Kehendak Tuhan melibatkan manusia dalam pelaksanaan tujuan kerajaan Allah di bumi. Agar supaya manusia melaksanakan kehendak Tuhan di dalam mengelola kekayaan kerajaan Allah. Amin. Manusia adalah sebagai representasi Allah di bumi. Manusia punya dominion, mandat. Adam berkuasa dan memelihara. Bapak Ibu semua, dalam bahasa Inggris memelihara adalah cultivate. Taman Eden baik dan sempurna. Tapi pada saat Adam diberikan kuasa untuk mengelola Taman Eden, itu artinya Adam harus membuat Taman Eden dikelola untuk menjadi lebih baik. Dengan otoritas dan kuasa yang Allah berikan kepada Adam, kelola taman ini agar supaya lebih baik. Sama halnya dalam kitab Yohanes 14 ayat 2.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya apa? Dalam otoritas dan kuasa ada ekspansi dan pelipat gandaan. Dalam otoritas dan kuasa ada ekspansi dan pelipat gandaan. Taman Eden dibuat lebih baik dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Tuhan lakukan. Sampai sini sama-sama kita mengerti bahwa dominion itu, kuasa diberikan kepada kita agar supaya kita menjadi representatif Allah, memerintah di bumi untuk membuat sesuatu di dalam kuasa yang Allah berikan kepada kita menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik, ekspansi untuk melipat gandakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan ekspansi, dalam perjalanan mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada Adam. Adam mengalami suatu peristiwa dalam Kejadian 3. Adam dan Hawa lebih percaya kepada kerajaan kegelapan. Iblis bilang, kalau kamu makan buah itu, kamu akan seperti Allah. Padahal mereka diciptakan mengurut gambar dan rupa Allah. Sama seperti pada saat iblis mencobai Tuhan Yesus dengan berkata di Matius 4 ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bapak Ibu Saudara, iblis memakai cara lama untuk mencoba menjatuhkan kita. Dari Taman Eden sampai ke kota suci. Di bait Allah, di bumbungan bait Allah, iblis memakai cara yang sama. Jika engkau, iblis tidak mempunyai pola yang baru. Iblis selalu memiliki cara yang lama untuk menjatuhkan kita. Iblis memakai luka yang lama untuk menjatuhkan kita. Iblis memakai pola yang lama di mana kita dulu pernah tersandung, di mana kita dulu pernah jatuh, di mana kita dulu pernah kehilang kemuliaan Allah. Iblis memakai cara yang lama, hanya menunggu celah kecil dan dia masuk. Kenapa kita kadang tidak bisa keluar dari dosa lama kita? Dosa yang kita berusaha tinggalkan. Tapi kenapa masuk lagi? Karena iblis hanya menunggu celah kecil yang kita buka. Dan dia masuk untuk menjatuhkan kita. Suami istri lebih unity lagi. Saling ingatkan satu dengan yang lain. Amin. Saling menopang, saling terbuka, berjalan bersama kepada kemenangan yang satu dan kemenangan yang lain. Amin. Apa yang dialami Adam dan Hawa? Akibat dari dosa, Adam dan Hawa kehilangan otoritas, kuasa, kehilangan identitas, kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan kemuliaan Allah. Kalau tadi panjang lebar saya menyatakan dan menerangkan tentang bagaimana dominion, bagaimana mereka berkuasa, bagaimana mereka dipercayakan. Tapi pada saat peristiwa Kejadian 3, mereka kehilangan segalanya. Mereka kehilangan semua yang Tuhan berikan kepada mereka. Mungkin kita berpikir bahwa kehilangan identitas bisa diganti dengan prestasi, jabatan, gelar, kekayaan, status sosial, atau benda-benda mahal. Bapak Ibu, semua itu tidaklah salah. Tetapi identitas yang sesungguhnya adalah menerangkan dari mana kita berasal. Identitas sesungguhnya akan menunjukkan dari mana kita berasal. Kita berasal dari Allah, amin.
1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah. Maka dari itu kamu memiliki roh yang lebih besar dari dunia. Itu identitas kita. Iblis berusaha untuk menghancurkan identitas kita agar supaya kita tidak berkuasa. Akibat dosa, Adam bukan kehilangan agama. Akibat dosa, Adam kehilangan otoritas dan kuasa. Kalau Pastor Andi menerangkan tentang agama tidak dan gama itu kacau. Agama ada supaya manusia tidak menjadi kacau. Tetapi kehilangan identitas dan kehilangan akan kuasa membuat Adam bukan kehilangan agama, tetapi otoritas dan kuasa. Dosa memisahkan kita dari kerajaan Allah. Di luar kemampuan manusia untuk mengembalikan apa yang hilang. Di luar dari kemampuan manusia menempatkan kembali manusia di posisi semula yang Allah berikan. Di luar kendali manusia. Manusia tidak bisa membawa dirinya kembali kepada apa yang Tuhan tetapkan dari semua. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, semua dikuasai iblis. Manusia terpisah dari kerajaan Allah. Manusia terpisah dari tujuan Allah. Dan tidak ada cara lain selain Tuhan Yesus harus datang ke bumi ini. Raja yang memberi kuasa, raja yang memberikan mandat harus datang dan menebus kita. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Raja yang memberikan kuasa kepada manusia ciptaannya, dia harus turun menebus kesalahan kita, dia harus turun menebus pemberontakan kita karena dia ingin mengembalikan kita di posisi semula. Yesus datang untuk membawa kembali kepada posisi pemerintahan dan kekuasaan yang semula. Sebab dari awal Tuhan tidak pernah membinasakan manusia. Jika kita mengalami banyak hal dalam masalah hidup, ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah merancangkan penderitaan, kekacauan apapun buat kita. Dari semula Tuhan memberikan kita kuasa. Apa hubungannya kerajaan Allah dengan kita? Kerajaan Allah dimulai pada saat kita percaya. Kerajaan Allah dimulai pada saat kita bertobat dan kita hidup baru. Roma 14 ayat 7 menegaskan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita belajar tentang dominion. Ada 3 hal yang harus diperhatikan pada saat kita dipercayakan kuasa. Yang pertama adalah otoritas dan kuasa berasal dari Allah. Pada saat kita menerima kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kita percaya bahwa otoritas dan kuasa berasal dari Allah. Daniel 4 ayat 17 mengatakan, titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Seorang raja bisa turun meninggalkan tahtanya. Tapi dari budak ditebus menjadi anak dan memberikan dan diberikan otoritas dan kuasa. Itu sungguh luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kuasa dan otoritas diberikan untuk apa? Kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan hawa nafsu kedagingan, untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Di mana
Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan di sini mengatakan engkau harus berkuasa atasnya. Itu sama dengan 1 Yohanes 4 ayat 4 tadi yang mengatakan bahwa roh di dalam kita adalah lebih besar karena kita berasal dari Allah. Kejadian 4 ayat 7 mengatakan dosa mengintip. Bapak Ibu Saudara, sebelum dosa berbuah, dosa lebih dulu mengintip. Kalau dosa sudah berbuah, bagaimana kita akan berkuasa? Tapi kita diberikan kuasa pada saat dosa mengintip. Yang mengerti, biarlah mengerti perkataan ini. Ikang so di muka, makang. Daging so di muka, gaspol. Tidak teman-teman. Tuhan memberikan kita kuasa. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengatakan tidak. Pada saat Tuhan menciptakan Taman Eden, Tuhan memfasiliti Taman Eden dengan begitu banyak dan memberikan manusia untuk mengelola. Amin. Pada saat pencobaan itu ada di depan kita. Pada saat dosa mulai mengintip, Tuhan memberi kita kuasa. Kadang-kadang kita berkata, roh penurut tapi daging lemah. Kadang-kadang kita berkata, ya inilah kita manusia. Tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah kita manusia lemah. Tidak. Hidupi kuasa Allah yang ada atas kita. Hidupi kuasa yang Allah berikan kepada kita. Untuk menang dari dosa. Dosa mengintip dalam hal apa? Oh hari ini marah-marah. Oh hari ini mudah tersinggung, dia mengintip dan dia membawa itu dari kantor sampai di rumah. Tinggal menunggu celah sedikit dan meledak. Bahkan dosa mengintip di dompet-dompet. Lihat ini dompet full atau kurang menipis. Pada saat kita membuka celah, iblis akan membuat kita berikan keputusan. Ingat teman-teman semua. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, ini cuma tidak berbuat baik. Bagaimana kalau kita sendiri merancangkan dosa di pikiran kita? Ini hanya tidak berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita otoritas dan kuasa untuk kita mengerti menang atas dosa. Yang kedua adalah memiliki tujuan yang jelas. Kenapa kita diberikan kuasa? Kita harus memiliki tujuan yang jelas. Lukas 4 ayat 43 mengatakan, tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan sebab untuk itulah aku diutus. Tuhan Yesus mengetahui bahwa dia memiliki tujuan yang jelas, yaitu memberitakan Injil kerajaan. Itulah aku diutus. Selama kita hanya mengerti dan kita tidak berjalan sampai kepada tujuan itu, maka kita tidak akan menang atas sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Memang dalam perjalanan sampai kepada tujuan banyak proses. Proses kerendahan hati, proses kualitas karakter, proses mental yang harus kuat. Proses untuk semakin sabar. Tetapi ingat, terus lakukan. Semangat untuk lakukan. Karena itu belum selesai. Mengenai tujuan hidup, saya memiliki kesaksian waktu tiba di Jakarta tahun 2010. Kami belum berkomitmen melayani di gereja. Kami tiba dan merapikan segala sesuatu.
kami mengalami hidup yang cukup baik. Suami saya bekerja dan setiap malam kami bisa makan malam bersama-sama dengan keluarga. Hari Sabtu kami bisa pergi ke tempat, ke rencana, ke planning yang kami inginkan dan yang kami mau. Hari Minggu datang ke gereja dan pulang kembali dan melakukan aktivitas seperti biasa. Kehidupan yang normal bagi saya. Dan bagi saya itu tidaklah salah. Sampai pada satu hari, pada saat malam, Roh Kudus berbicara ini kepada saya. Apakah tujuan hidupmu? Apakah hidup seperti ini adalah bahagia bagimu? Kembali saya katakan, saya merasa itu hidup normal dan itu bukanlah salah. Tetapi ingat, Tuhan selalu memberikan kita prioritas hidup yang bukan sekedar bahagia, tetapi sampai kepada tujuan yang Allah berikan bagi kita. Amin. Apakah tujuan panggilan kita? Apakah tujuan pelayanan kita? Apakah tujuan program-program kita? Apakah tujuan hidup kita? Kalau para single ingin cepat menikah, ada yang datang, Ci, kita sesuka mau kawin. Kalau Tuhan boleh mau tanya, apakah tujuan pernikahanmu? Bapak Ibu Saudara, apakah sesungguhnya tujuan hidup kita? Biar kita menjawab sendiri di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita hanya sampai di tujuan perasaan kita, kita tidak akan sampai ke prioritas tujuan yang Tuhan inginkan. Yang ketiga adalah mengelola dengan benar, memanage dengan benar. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa ketika Allah melihat hasil dari pekerjaannya, dia menyebutnya sangat baik. Allah kemudian memeriksa dan menilai kualitas pekerjaannya ketika ia memutuskan bahwa dia telah melakukannya dengan baik. Dan hari ke-7 dia rest, dia menikmati dari apa yang dia lakukan. Apakah kita mengelola dengan baik? Apakah kita sama seperti Bapa kita di surga memeriksa hasil pekerjaan kita? Otoritas dan kuasa harus disertai dengan tanggung jawab. Amin. Manusia bertugas menjalankan kuasanya di bawah sang pemberi kuasa. Kita berusaha menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Pengkhotbah 9 ayat 10a mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kalau dalam pengelolaan, dalam manajemen ini kita bisa belajar dari Yusuf. Bagaimana cerita Yusuf? Yusuf terbukti dengan keterampilan pengelolaannya. 7 tahun kemudian saat krisis ekonomi mulai terjadi, bangsa Mesir menjadi sangat siap. Mereka bukan hanya berhasil melewati krisis itu, tetapi mereka menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lain. Amin. Tugas Yusuf adalah dia melihat administrasi pekerjaan meliputi mungkin sektor hukum, komunikasi, dia bernegosiasi, transportasi. Dia juga melihat infrastruktur, strategi, ekonomi, sampai kepada pengupahan. Dan satu hal yang saya senang di sini adalah Yusuf meringankan beban rakyat miskin. Bapak Ibu, jika Anda dipercayakan otoritas dan kuasa, jika otoritas dan kuasa Tuhan berikan kepada Anda, dan jika Anda bisa menentukan sepertinya nasib orang, saya mau katakan, biarlah itu bukan untuk diri Anda sendiri. Tetapi kita menjadi pengelola dengan kuasa yang diberikan Tuhan. Dengan memperhatikan hidup orang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang miskin selalu ada padamu. Kita dapat menolong mereka jika kita menghendakinya. Yang menjadi masalah jika kita terbiasa berada dengan orang-orang yang berkekurangan dan kita pura-pura tidak menghiraukan mereka.
Yang menjadi masalah kalau kita hidup dengan mereka dan kita tahu dan kita tidak berbuat apa-apa. Marilah kita melihat isi hati Tuhan. Apa yang kita lakukan biarlah dimotivasi oleh kasih dan bukan menjadi pusat perhatian. Dengan kita mengerti mengapa Allah menciptakan kita, Allah memilih kita untuk satu tujuan, yaitu diberikan kuasa untuk menjadi representatif Allah di bumi. Saya mau simpulkan, manusia jatuh dalam dosa. Manusia kehilangan segalanya. Tapi dalam Kristus semua itu dipulihkan. Bapak Ibu, inilah kabar baik. Kita dipulihkan, kita dimenangkan, kita disembuhkan, kita diberikan otoritas kembali dari Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, Your kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mari kita tundukkan kepala. Kaulah segalanya Amin. di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang Tuhan selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, kepada kerajaan segalanya di dalam hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kuangkat selama mengasihimu, memuliakanmu, Bapa yang rajaku. Bapak, terima kasih untuk kuasa dan otoritas yang Kau berikan bagi kami. Jika kami tidak mengerti tujuan hidup kami, jika tujuan hidup kami Tuhan begitu tidak jelas oleh karena ketidakmengertian kami, biar hari-hari ini Roh Kudus menolong kami. Tuhan, jika kami sebagai pengelola, kami banyak melakukan kesalahan, ampuni kami. Dan jika kami sebagai pengelola, itu cuma ditujukan bagi hidup kami dan kebahagiaan kami sendiri, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kuasa dan otoritas yang Kau pulihkan bagi kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus.